Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A mata kuliah Formulasi Teknologi dan Evaluasi Sediaan Steril angkatan 2018 akan menjelaskan tentang treatment for water phase injection. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, anggota kami diantaranya. Nama saya Hisa Fadila, NPM 032. Dan Nurbaiti, NPM 33. Saya Zahra Yusriani, NPM 34. Perkenalkan, nama saya Ica Fauzia Rahayu dengan NPM 035. Kenalkan, nama saya Cantika Puspamarni, NPM 036. Kenalkan, nama saya Mulyanti, NPM 37. Perkenalkan, nama saya Fika Rufat, NPM 04. Perkenalkan, nama saya Abdullah Terusudin Hashim, NPM 039. Perkenalkan, saya Sandri Sartika, NPM 040. Perkenalkan, saya Revisari Sumiati, NPM 41. Jadi, di video kali ini kita bakal bahas water for injection. Yuk kita simak videonya. Check it out. Air digunakan sangat luas dalam industri farmasi. Biasanya digunakan sebagai bahan formulasi, persiapan reagen, dalam pembersihan dan pembuatan bahan aktif farmasi, produk antara dan produk jadi farmasi. Air yang digunakan untuk penggunaan farmasi harus memenuhi persyaratan dan spesifikasi mutu sebagaimana diterbitkan dalam standar dan farmakope. Air dengan kualitas yang dibutuhkan sesuai penggunaannya harus diproduksi dengan metode yang tepat. Water for injection adalah penggunaan air sebagai pelarut untuk produksi obat yang diberikan secara parenteral. Kita sudah tidak asing lagi bukan dengan obat yang diinjeksikan, tetapi pernah terpikir tidak apakah pelarut yang digunakan untuk sediaan parenteral? Memangnya ada apa aja sih jenis-jenis air yang digunakan di industri farmasi? Grade air di farmasi terdiri dari 1. Drinking water. Drinking water harus disuplai dengan tekanan positif terus-menerus dalam sistem perpipaan yang dapat menyebabkan kontaminasi produk apapun. Sumber alami berasal dari sumur, sungai, danau, dan laut. Jika digunakan untuk pembuatan farmasi atau digunakan sebagai produk kualitas tinggi WPU, kemudian pengujiannya harus dilakukan secara periodik sampai mencapai standar yang diperlukan drinking water. Yang kedua ada bulk purified water. BPW atau air murni dipersiapkan dari air minum yang berkualitas. Diharuskan memenuhi spesifikasi farmakope yang relevan untuk kemurnian kimia dan mikrobiologi dengan tindakan yang tepat. Yang ketiga ada bulk highly purified water. Highly purified water harus dipersiapkan dari air minum dengan kualitas minimal dapat diminum. Highly purified ini spesifikasinya unik dan hanya ditemukan di Pharmacopoeia Eropa dan standar kualitasnya sama dengan water for injection. Dan yang terakhir, water for injection. Water for injection disiapkan dari air minum atau air murni dengan kualitas minimal dapat diminum. Water for injection bukan air yang steril dan bukan bentuk dosis akhir. Ini adalah produk antara dan cocok digunakan untuk formulasi. Water for injection adalah air yang dimaksudkan untuk penggunaan produksi obat yang diberikan secara parenteral di mana pelarutnya adalah air. Nah, jadi sudah tahu kan jawabannya bahwa air yang digunakan untuk injeksi disebut dengan water for injection. Tapi, water for injection bukan hanya sebagai pelarut yang digunakan untuk injeksi saja, tetapi memiliki fungsi lain diantaranya sebagai bahan awal untuk memproduksi produk farmasi, sebagai pelarut dan pembawa, sebagai pengganti cairan tubuh, sebagai penghidrasi, sebagai steril api atau preparasi BPC, dan sebagai parenteral dosage form. Syarat water for injection menurut standar USP dan EP yaitu harus bebas pirogen, jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa, memiliki pH rentang 5-7, total karbon organik tidak lebih dari 0, mg per liter atau 500 ppb.
konduktivitas kurang dari 1,3 mikroes per cm pada 25 derajat atau kurang dari 1,1 mikroes per cm pada 20 derajat Celcius. Endotoksin bakteri tidak boleh melebihi dari 0,2 endotoksin unit per mililiter. Total mikroorganisme kurang dari 10 CFU per 100 ml. Nitrat tidak boleh lebih dari 0,2 ppm, logam berat tidak lebih dari 0,1 ppm, dan aluminium tidak lebih dari 10 mikrogram per liter. Bagaimana cara memproduksi WFI atau water for injection? Memproduksi WFI atau water for injection memiliki 3 cara, yaitu cara USP, Jepang, dan Eropa. Menurut USP atau United States Pharmacopeia, water for injection dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu reverse osmosis dan destilasi. Kemudian, menurut Japan Pharmacopeia, water for injection dapat dibuat dengan 3 cara. Yang pertama reverse osmosis, yang kedua destilasi, dan yang ketiga adalah ultrafiltrasi. Dan menurut referensi yang terakhir, yaitu Europe Pharmacopeia, water for injection dapat dibuat dengan cara destilasi. Berdasarkan ketiga referensi tersebut, dapat diketahui bahwa produksi water for injection dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu reverse osmosis, destilasi, dan ultrafiltrasi. Reverse osmosis menurut Wood dan kawan-kawan merupakan proses memberi tekanan udara terhadap air agar melewati membran semi-permeabel untuk menghilangkan bagian organik dan anorganik yang terlarut. Proses destilasi menurut Wallinger dan kawan-kawan merupakan suatu perubahan cairan menjadi uap dan uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Sedangkan ultrafiltrasi menurut Wang, LK, dan kawan-kawan merupakan proses pemisahan yang menggunakan membran bersifat selektif dan dibantu dengan tekanan. Membran yang digunakan memiliki ukuran pori-pori yang berkisar dari 1 hingga 100 nanometer dan biasanya digunakan untuk memproses makromolekul seperti protein. Berikut ini merupakan salah satu contoh video pembentukan water for injection. Tahapan yang pertama, feed water dimasukkan ke dalam heat exchanger kemudian dipanaskan. Setelah itu, secara otomatis feed water akan mengalir melewati satu fase. Setelah itu, feed water masuk ke heat exchanger yang kedua, dipanaskan kembali lebih lanjut dan menghasilkan gas kondensasi. Air yang telah dipanaskan mengalir dalam tangki yang dikontrol secara otomatis oleh sistem dan akan menghasilkan uap murni yang akan menempati wadah. Setelah itu, uap murni akan disedot oleh blower dan ditekan ke bagian luar kondensor. Uap murni yang mengembun di bagian luar kondensor akan menghasilkan water for injection. Setelah itu, water for injection yang dihasilkan akan keluar dari kondensor ke tangki sirkulasi. Water for injection kemudian terkumpul di tangki sirkulasi dan ditekan dengan pompa. Kemudian water for injection akan mengalir ke tangki penyimpanan atau saluran pembuangan. Sistem penyimpanan dan distribusi. Sistem penyimpanan dan distribusi harus dianggap sebagai bagian penting dari seluruh sistem dan harus dirancang untuk diintegrasikan sepenuhnya dengan sistem komponen pemurnian air. Setelah air dimurnikan dengan metode yang sesuai, air dapat digunakan langsung atau akan dimasukkan ke dalam bejana penyimpanan untuk didistribusikan ke tempat penggunaan. Sistem penyimpanan dan distribusi harus dikonfigurasi untuk mencegah proliferasi mikroba dan kontaminasi ulang. Bahan plastik khusus sanitasi dan bahan stainless steel dapat digunakan dalam sistem water for pharmaceutical use. Stainless steel yang digunakan setidaknya memiliki grade 316. Secara umum yang digunakan adalah stainless steel 316L atau lebih. Water for injection disimpan dalam tangki penyimpanan pada suhu 80-90 derajat Celcius dengan hot loop system.
dilengkapi heat exchanger untuk memanaskan dan untuk mendinginkan air sebelum digunakan. Hal yang harus diperhatikan untuk persyaratan water for injection. Yang pertama, air untuk injeksi hendaklah air yang diperoleh dari penyulingan atau distilasi, atau cara lain yang menghasilkan mutu yang sama. Air untuk injeksi hendaklah diproduksi, disimpan, dan didistribusikan dengan cara yang dapat mencegah pertumbuhan mikroba. Misalnya disirkulasi dengan konstan pada suhu 70 derajat Celcius. Air untuk injeksi hendaklah disimpan di wadah yang bersih, steril, non-reaktif, non-aditif, non-absorptif, dan terlindung dari pencemaran. Sumber air, peralatan pengolahan air, dan air hasil pengolahan hendaklah dipantau secara teratur terhadap kimiawi, biologi, dan bila perlu terhadap pencemaran endotoksin untuk menjamin spesifikasi air agar sesuai dengan peruntukannya. Dan yang terakhir, ada alat perekam hendaklah digunakan untuk memantau suhu penyimpanan. Selanjutnya ada inspeksi. Inspeksi merupakan proses pemeriksaan dengan metode pengamatan atau observasi menggunakan panca indera untuk mendeteksi masalah yang terdapat dalam produk industri. Pengujian mikrobiologi. Pengujian mikrobiologi dan kimiawi untuk air yang digunakan di pabrik farmasi dilakukan untuk menetapkan jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam sampel air guna memastikan muatan bakteri tidak melebihi level USP. Kriteria yang membutuhkan pengujian adalah sebagai berikut, yaitu bakteri E. coli, bakteri Staphylococcus aureus, bakteri Pseudomonas aeruginosa, jamur Aspergillus niger, serta uji mikroba air meliputi estimasi jumlah bakteri aerob yang dapat hidup di dalam suatu wadah dengan kualitas air. Asidi dan alkalimetri. Air WFI 20 ml ditambahkan 0,05 ml phenol red solution. Jika ditambahkan sodium hydroxide 0,01 molar sebanyak 0,1 ml, larutan yang semula berwarna kuning akan berubah menjadi warna merah. Jika ditambahkan hidroklorid asid 0,01 molar sebanyak 15 ml, larutan yang semula berwarna merah akan berubah menjadi warna kuning. Konduktivitas. Untuk wadah yang berisi 10 ml atau kurang, konduktivitasnya tidak lebih dari 25 mikroS cm/1. Jika volumenya lebih dari 10 ml, konduktivitasnya tidak lebih dari 5 mikroS cm/1. Zat yang dapat teroksidasi. Didihkan 100 ml dengan 100 ml sulfurik asid atau asam sulfat encer dan tambahkan 0,02 molar potasium permanganat sebanyak 0,2 ml dan didihkan selama 5 menit. Larutan akan berubah berwarna merah muda. Kloriditas. Untuk wadah dengan volume 100 ml kurang 15 ml memenuhi uji batas klorida 0,5 ppm. Siapkan larutan baku standar klorida 5 ppm sebanyak 1,5 ml dan air sebanyak 13,5 ml. Periksa larutan pada suhu tabung. Inspeksi yang terakhir yaitu pengujian residu pada penguapan. Pengujian dilakukan dengan cara menguapkan air water for injection sebanyak 100 ml pada water bath hingga kering dan keringkan di oven dengan suhu 100 derajat Celcius hingga 105 derajat Celcius. Wadah dengan nominal volume 10 ml kurang, berat residunya harus tidak lebih dari 4 mg atau sama dengan 0,004%. Untuk wadah dengan nominal volume lebih dari 10 ml, berat residunya tidak lebih dari 3 mg atau sama dengan 0,003%.